Bayangkan populasi ternak kita di 2021-2022 mungkin sekitar 17,5 juta ekor sapi untuk potong. Di tahun ini mungkin sekitar 18-an juta. Kita tahu bersama bahwa Indonesia itu Muslim majority. Yang kalaupun 1% atau 2% atau 3% atau sekian persen berkorban, bayangkan berapa pangsa pasarnya yang kemudian itu bisa kita bantu untuk menyediakan. Jadi kalau kita mempercayai bahwa itu adalah wakilnya Gusti Allah gitu yang ada di dunia, bagaimana kita nyogok wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini? Kalau disenengke wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini, kemudian malamnya lapor, doanya dilangitkan, ya kemudian kan kita dilancarkan, Mas. Nah itu yang sebenarnya ya udah, makanya saya nggak punya strategi. Kalau ditanya bingung, Mas. Strateginya apa, Mas Danang? Nggak punya. Perkenalkan, nama saya Justinus Danang, biasa dipanggil dengan Mas Danang. Saya owner dari Sapi Lemu Farm yang fokusnya khusus di bidang fattening atau penggemukan sapi. Kemudian juga ada domba. Namun selain mengelola peternakan ini, kebetulan saya juga di Jakarta menjadi salah satu abdi negara lah sebagai ASN di salah satu kementerian. Hampir 99% saya ada di Jakarta. Jadi untuk mengelola yang di sini memang sistemnya remote, Mas, dari jarak jauh. Nggak bisa incas hari ke hari di sini, tapi yang terpenting adalah sistemnya yang kita tanamkan di peternakan ini. Mulai dari pemilihan bibit, kita sudah punya misalnya mitra-mitra peternak kita yang tersebar. Mulai dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur kita bermitra. Sehingga begitu ada, Mas Danang di sana ada bibit bagus, saya hanya via handphone saja, Mas, tanpa kemudian bertatap muka dan sebagainya. Itu mulai dari yang bibit. Kemudian dari pengelolaan, Mas. Karena kan sebenarnya 70% daripada ongkos operasional ini adalah pakan. Bagaimana kita memanage sebuah pakan yang seefisien mungkin. Kebocoran-kebocoran dari si pakan perlu kita tekan, Mas. Contohnya misalnya, kita kontrak dengan pabrik tahu. Ampasnya kita bawa. Itu kita kontraknya bulanan, Mas. Itu memberikan peluang untuk kebocoran-kebocoran di biaya operasional. Terus kemudian di konsentrat sama. Terus saya bermitra dengan pabrik konsentrat yang kemudian kita kontraknya adalah kontrak per bulan. Ampas jagung, Mas, sama. Ampas jagung juga sama. Di sini kebetulan ada limbah pertanian yang bisa kita optimalkan. Menggemukkan sapi itu mungkin semua orang juga bisa. Tetapi bagaimana kemudian menggemukkan sapi dengan ongkos atau biaya operasional yang seminimal mungkin, itu kan kemudian kita harus memanage. Kira-kira itu, Mas. Jadi yang penting adalah sistemnya. Mulai dari pemilihan bibit, kemudian mulai dari pakan, kemudian penggajian ABK, anak buah kandang, sampai dengan penjualan. Penjualan itu kan kita berbisnis trust ya, Mas, ya, kepercayaan. Ada amanah yang kemudian harus kita jaga di sana. Kami lebih menspesialisasi diri sebagai penyedia hewan-hewan kurban yang sifatnya premium, Mas. Bagaimana kemudian kita memang menjaga dari sisi kualitas, dari presisi berat badan dan sebagainya. Makanya yang di sana itu kita juga disediakan fasilitas penimbangan sapi sehingga real time ya, Mas, ya. Artinya timbangan itu real, bukan kemudian oh ini hanya antara sekian sampai sekian, tapi kami timbang bukan hanya jogrok tapi juga dengan sistem penimbangan. Salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan dan ada peluangnya adalah sapi dan peternakan domba. Sapi untuk Idul Kurban, domba juga sama, kemudian untuk memenuhi kebutuhan akikah dan sebagainya. Kalau kita melihat dari ajaran agama ya, usaha yang disarankan itu kan sebenarnya kan berdagang dan berternak. Kemudian bidang usaha ini juga bidang usaha yang secara prinsip tiap tahun ada. Karena sepanjang orang itu berkorban, itu pasti bidang usaha ini eksis, dijaga, sudah menjadi suratan lah yang harus kita jaga. Sama, domba pun untuk akikah sama. Sepanjang ada orang yang kemudian lahir, itu adalah peluang bagi kita untuk masuk ke dalam bidang usaha tersebut.
Jadi kedua hal itu yang kemudian salah satunya melatar belakangi saya tertarik dan concern ke bidang-bidang usaha khususnya peternakan. Berikutnya yang kedua, kalau kita lihat by data Mas, lihat data contohnya data BPS. Bayangkan populasi ternak kita di 2021-2022 sampai tahun ini mungkin sekitar 17,5 juta ekor sapi untuk potong. Kemudian di tahun ini mungkin sekitar 18-an juta. Kita tahu bersama bahwa Indonesia itu Muslim majority, penduduknya mayoritas Muslim. Yang kalaupun 1% atau 2% atau 3% atau sekian persen, kemudian berkorban, bayangkan berapa pangsa pasarnya yang kemudian itu bisa kita bantu untuk menyediakan. Jadi kami lebih bukan trading dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana membantu para sohibul korban untuk kemudian menyiapkan korban terbaiknya, Mas. Dulu mungkin saya bisa kuliah, Mas. Kami 3 bersaudara. Saya anak pertama, kemudian kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Adik saya di Semarang, satu lagi di Bandung. Itu dibiayai juga dari hasil sampingan bapak saya, itu dari sapi. Jadi bapak saya itu ASN tapi golongannya rendah di sebuah Pemda. Golongannya rendah dengan kebutuhan seperti itu, tapi beliau punya kemauan keras agar anak-anaknya ini tidak hanya cukup di pendidikan SMA. Makanya kemudian beliau itu mencari juga hal lain yang kemudian itu kira-kira tidak mengganggu kesibukan beliau. Jadi beliau itu mungkin kalau dulu ASN jam 3, jam 4 sudah pulang, lah disitulah kemudian beliau itu berternak. Waktu dulu kami kuliah itu hanya 4 ekor, kami masih ingat 4 ekor. Saya melihat di situ itu ada 2 hal yang kontradiktif waktu kami pulang. Di kampung ini kan sebenarnya yang kuliah terbatas, Mas. Satu sisi orang tua kami itu bangga pas pulang bareng. Bertiga anak-anaknya pulang bareng, kuliah semua kan bangga, Mas. Saya ngelihat raut mukanya dan sebagainya itu bangga. Tapi satu sisi saya ngelihat kesedihan orang tua saya. Salah satunya apa? Pasti sapinya hilang, Mas. Satu, untuk biaya kuliah kami semesteran. Jadi ada kontradiksi di saya melihat waktu itu bahwa satu sisi ya mereka bangga dengan kami pulang dan sebagainya, tapi satu sisi kemudian ada ternaknya yang bagian dari investasi orang tua saya harus dikeluarkan atau harus dijual. Melihat dari itu kok saya berpikir, bapak saya aja yang golongan rendah dan sebagainya dengan ilmu pengetahuannya waktu itu juga terbatas, dunia informasi nggak seluas ini bisa, kenapa saya tidak bisa? Akhirnya begitu masuk ke kementerian, ya mau nggak mau, suka nggak suka kan, karena sudah ada benchmarking, sudah ada contohnya, sudah ada teladannya, ya saya mencoba. Sapi waktu itu, kondisi waktu itu kan masih sapi putih, Mas, sapi PO di sini. Ketika saya membeli sapi jenis lah, ada limusin, semetal, Aberdeen, Angus dan sebagainya, itu ada resistensi dari peternak lokal, dan kemudian kalau di sini tuh ada yang namanya belantik, Mas. Jadi di sini itu omongin, masa sapi nggak nggak punya sungu, sapi kok hitam kayak gitu, sapi kok bule kayak gitu. Jadi banyak, tapi saya memang karena sudah literasinya, sudah belajar ke sana kemari dan sebagainya, akhirnya membandingkan, Mas. Itu tahun waktu saya setelah saya masuk PNS itu 2006, 2007 saya memulai itu, Mas. Saya coba kira-kira dengan modal yang sama, dengan pakan yang sama, antara sapi jenis PO lokal dengan kemudian yang silang seperti limusin, karoli, semetal, dan Aberdeen dan sebagainya, ternyata kok berbeda pertumbuhannya, Mas. Waktu itu, yang satu itu udah melebihi lah dari berat badan, postur dan sebagainya, melebihi, dari harga jual pun melebihi. Mulai dari situ kemudian para tetangga, mitra dan sebagainya mencari informasi, itu sapi apa, Mas? Akhirnya kemudian mulai titik awal, Mas. Titik awal ketika memulai. Jadi dari 25 itu saya belikan sapi sejumlah 4, taruh di situ. Di sini juga sudah ada. Kemudian berkembang lagi. Populasinya kalau sedang full sekitar 36, plus kemudian kalau Idul Adha akan nambah hampir 2 kali lipat.
branding ini memang hal yang penting Mas di dalam kita berusaha ya Mas ya. Ini pertama kali saya terinspirasi itu ketika ada COVID, ada pandemi itu memang benar-benar membalikkan seluruh bidang usaha lah, termasuk di sapi ini. Saya kemudian meriset seluruh SOP, seluruh sistem yang kemudian harus kita mencoba beradaptasi. Dulunya kan dengan peternak tanpa nama aja kemudian orang udah terbiasa Mas. Oh jualan di pasar, jualan dibawa ke peternak dan sebagainya. Bayangkan ketika lockdown, pasar tutup, semua tutup, transportasi dibatasin, kita tidak punya branding. Itu seperti apa? Sapi Lemu Farm. Lemu ini ada dua konteks. Pertama, kemudian bagaimana mengubah sapi yang kemudian beratnya tidak ideal menjadi yang ideal, lemu, dalam artian lemu. Berikutnya yang kedua, lemu. Lemu itu ada lemusin sebenarnya. Favorit saya, sapi yang punya postur yang ideal, yang menurut kami itu untuk Idul Adha dan sebagainya itu menjadi primadona. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami waktu itu ngambil, udahlah yang kira-kira easy listening apa ya, orang dengar itu enak. Akhirnya Sapi Lemu Farm. Jadi orang kan identik Mas, begitu, oh iya itu sapi yang kemudian pasti tidak kurus sapinya. Kemudian kalau lihat lambangnya sapi lemu itu kan lambangnya gold Mas. Gold ada sini, ini kan gold Mas. Gold, kemudian ada bintang-bintangnya, kalau bintangnya itu sampai 5 dan sebagainya, sebenarnya ada filosofinya. Kenapa gold? Karena kami kemudian lihat ini kami memang khusus membantu menyediakan para sohibul korban untuk memberikan pelayanan terbaik, premium. Sehingga gold, bintang-bintangnya itu kan sama kayak hotel itu ada bintang 4, bintang 5. Kami mencoba untuk menyajikan terbaik dari sisi Idul Kurban. Karena ini kan ibadah ya Mas ya. Kita harus menyajikan hal terbaik kepada Sang Pencipta. Puji syukur juga sudah terdaftar di Kumhamas, di Dijen Merek, karena saya juga aware dengan merek. Suatu saat kalau ada hal-hal yang kemudian terjadi permasalahan dan sebagainya, karena kan ketika merek itu tidak kita patenkan dan sebagainya, suatu saat ketika ini sudah berkembang, itu ada dispute, lah kitalah yang kemudian nanti bersengketa di belakang hari. Sehingga kita mesti aware juga Mas, banyak kemudian namanya bagus-bagus tetapi lupa kita itu mematenkan dan sebagainya, sehingga secara legal kami juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Mas. Yang menunjukkan premium sapi lemu ini apa? Yang pertama kan lebih kepada pemilihan bibit yang ideal. Tentunya yang namanya sesuatu yang bagus itu keluarnya pasti bagus gitu ya Mas ya. Itu kan hukum alam gitu ya. Pemilihan bibit kita juga harus membedakan mana yang fenotip 1, fenotip 2, fenotip 3. Karena kan sapi itu juga punya karakteristik tertentu, punya gen tertentu Mas. Nah ini kan dulu kan sebenarnya sapi lokal, kemudian disilang dengan DIB, diinseminasi buatan dengan sperma dari sapi luar, sehingga nanti kemudian peliharaan Mas. Jadi ini kan nanti di-crossingkan. Nah bagaimana kita itu sebagai peternak itu memahami, oh ini F1, F2, F3, sehingga memang sangat optimal untuk kemudian nanti di endingnya nanti itu akan menjadi sapi-sapi dengan berat yang fantastis. Menurut saya beratnya kan ya relatif ya, tetapi untuk mencetak sapi-sapi premium dengan berat 1 ton ke atas itu juga nggak semua sapi bisa ke arah sana, sehingga kami pun dari gennya, fenotipnya itu dari awal kita sudah harus benar-benar memahami, oh sapi ini semetal fenotip ke-1, fenotip ke-2, atau fenotip ke-3. Yang fenotip ke-3 inilah yang kemudian kita ambil untuk masuk di Sapi Lemu Farm ini untuk kemudian kita gemukkan, terus nanti kita jual di waktu Idul Adha. Oke, kalau saya gini Mas, sebenarnya nggak punya trik-trik khusus ya, strategi marketing dan sebagainya. Saya meyakini bahwa Sang Pencipta itu maha segalanya. Dia itu kalau sudah mengirimkan rezeki kita, pasti sampai ke kita, termasuk di bidang sapi ini. Jadi saya tidak terlalu orientasinya kepada strategi dan sebagainya, lebih kepada mengalir saja. Artinya apa? Saya yakin sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita niatnya itu tidak ansih hanya untuk kepentingan kita sendiri, contohnya misalnya kehadiran Sapi Lemu Farm ini kan kemudian tidak hanya saya yang menikmati Mas, tapi para anak buah kandang yang merupakan warga sekitar sini masuk menjadi bagian daripada kami, keluarga kami. Bayangkan kemudian para pengrajin tahu tempe, kami ambil juga ampas tahunya, limbah pertaniannya kita beli dan sebagainya. Artinya apa? Sepanjang orientasi kita itu adalah orientasi yang bermanfaat bagi orang lain, saya yakin bahwa Sang Pencipta pun juga pasti
akan melancarkan apa yang kita kerjakan. Itu pertama. Yang kedua gini, salah satu wakil Tuhan yang ada di dunia adalah orang tua saya. Bagi saya yang terpenting adalah satu, menyenangkan orang tua. Dulu mungkin impian bapak saya itu kan yang duit sapi lah seperti ini dan sebagainya. Ya puji syukur saya udah bisa mewujudkan kesenangan bapak saya. Kenapa kemudian saya menyebut dalam kutip orang tua adalah wakil Tuhan yang ada di dunia? Contohnya gini mas, saya beli bibitan sapi. Saya selalu komunikasi dengan bapak saya. Pak, iki APK pak bibitnya pak. Kalau bapak saya mengatakan oke masuk, saya masukkan. Tapi kalau bapak saya bilang Le, jangan, gak prospek, saya gak masukkan juga. Saya meyakini itu mas, karena apa? Hitung-hitungan saya misalnya, oh ini bagus gini-gini. Tapi faktanya di endingnya benar gak prospek. Tapi kebalikannya, atau menurut saya itu nggak bagus, tapi menurut bapak saya bagus. Justru di luar kesadaran saya, di Idul Adha dan sebagainya, nilainya malah di luar prediksi saya. Jadi saya meyakini mas, walaupun orang tua itu hidup di masa lalu ya, yang kemudian juga nggak sepandai orang-orang sekarang, tapi saya menangkap pesan-pesan beliau itu. Kode-kode itu harus saya tangkap. Iya le, tidak le, itu kan sebenarnya kan kode. Kalau kita bisa tangkap ya itulah sebenarnya suara wakil dari yang di sana. Nah itu saya tinggal ini aja, mengelaborasi aja. Karena kalau kita mempercayai bahwa itu adalah wakilnya Gusti Allah gitu yang ada di dunia, bagaimana kita nyogok wakilnya Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau disenengke wakil Tuhan yang ada di dunia ini, kemudian malamnya lapor, doanya dilangitkan, ya kemudian kan kita dilancarkan mas. Nah itu yang sebenarnya ya udah, makanya saya nggak punya strategi. Kalau ditanya bingung mas, strateginya apa mas Danang? Nggak punya. Jadi ya udah learning by doing, kemudian pertimbangan dan sebagainya. Di dunia peternakan itu kan kita nggak bisa kemudian instan. Mungkin tadi saya bilang, saya mulai dari 2007. 2007 itu turbulensinya udah luar biasa mas. Mulai kemudian beternak, ditipu sana, ditipu sini, uang hilang sana, uang hilang sini. Kita harus pemetaan pasar di mana yang kemudian punya karakter tertentu. Itu kita harus dalami mas. Contohnya misalnya gini, kenapa kemudian saya belanja di momen-momen tertentu di Gunung Kidul? Di sana ada Siono, ada Munggi dan sebagainya, pasar sapi mas. Contohnya misalnya di musim kayak seperti ini, musim kemarau, biasanya harga sapi agak relatif turun. Musim anak sekolah masuk sekolah, juga biasa mereka melepaskan lah. Hal-hal semacam itu kita harus lihat mas, memapping, artinya karakteristik pasar yang satu, daerah yang satu itu berbeda dengan daerah yang lain. Hal tersebut kan nggak bisa instan, yang kemudian orang berbisnis atau orang beternak itu kemudian 1, 2, 3 tahun langsung bos seperti ini, nggak bisa. Artinya apa? Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi ditipu orang, bangun lagi. Intinya jangan sampai kemudian kita itu sampai malas untuk mulai bangkit lagi. Critical waktunya mas, itu menurut saya ya 3-4 tahun itulah yang berat. Untuk menjaga konsisten dan persisten kita. Konsisten apa? Jatuh bangun terus. Kalau kita bisa melewati 4 tahun itu, kemudian brand kita bangun, orang sudah ngerti kita juga, sepanjang itu konsisten, kita mungkin bisa melewati itu semua. Kemarin juga sama, mungkin hampir semua peternak sapi terdampak yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Hampir semua mas, saya yakin hampir semua. Hal tersebut kan satu sisi juga membuka pengetahuan kita, pikiran kita dan sebagainya bahwa bisnis ini bisnis yang resikonya tinggi. Sebagai peternak juga kita harus punya contingency plan. Contingency plan itu kalau ada kedaruratan tertentu kita juga harus tanggap menghadapi itu. Bayangkan misalnya sapi dengan berat tertentu tiba-tiba kena PMK, kukunya copot, berdarah dan sebagainya, dijual pasti kalau dikasih ke jagal atau itu harganya pasti semaunya. Sementara kita peternak mas yang sangat tahu banget operasional di lapangan seperti apa. Kita kan nggak bisa kemudian di petak kompli dengan kondisi semacam itu. Kita harus berpikir, oh iya dengan kondisi seperti itu kita menyediakan cold storage, tempat pendingin dan sebagainya, kita potong, kemudian kita awetkan dan kita retail. Ataupun mungkin bahkan ke depan juga katakanlah justru bahwa adanya hal semacam itu justru Tuhan pengen membukakan kita bahwa peternakan itu harus dari hulu sampai hilirnya. Artinya apa? Mulai dari pembibitan, pembesaran, pemotongan sampai marketnya. Ini kan saya di tengah nih mas, kemudian nggak sampai ininya. Habis ini kan ya Idul Adha lah, kalau itu end user. Tapi bagaimana kemudian bersaing di kebutuhan daging kan saya belum sampai ke sana dan jauh mungkin. Lah itu mungkin kondisi COVID kemarin itu mungkin satu sisi sebagai peluang sekaligus tantangan untuk menjawab kalau ada suatu hal yang di luar prediksi ataupun hal kedaruratan tertentu mas. Jadi di dunia peternakan ya dinamikanya sangat tinggi sekali mas. Siap.
manajemen panen. Manajemen panen kan Mas Danang kan biasanya kebanyakan kan dipanen setiap Idul Adha. Iya. Nah, itu mulai masukkan bibit benih itu Di sebelum Idul Adha itu 1, 2 atau 3 bulannya itu kita gunakan untuk renovasi kandang, pembersihan kandang dan sebagainya, renov yang rusak-rusak. Setelah bulan ke-10 atau bulan ke-9 itu kita baru memasukkan bibitan, Mas. Kita bisa memprediksi kalau ADG, everyday gain ya, atau kenaikan rata-rata perharinya itu 1,5 kan kita bisa memperkirakan kira-kira sapi kalau nanti keluar 1 ton kira-kira berapa. Memang tidak presisi, Mas, namanya juga makhluk hidup. Namun kan kita bisa memprediksi, oh katakanlah berbeda, sapi yang satu dengan sapi yang lain itu ADG-nya bervariasi, Mas. Tapi kalau sapi jenis yang merah-merah itu, yang limusin, simetal, Aberdeen, Karolis tadi, itu rata-rata 1 ke atas, 1,5, bahkan ada yang lebih dan sebagainya. Tapi kalau sapi-sapi yang putih tadi, yang PO dan sebagainya, itu kan di bawah 1, Mas. 1 udah bagus, tapi biasanya 0,8, 0,9. Jadi kita sudah bisa memprediksi, Mas. Selama kita mengeluarkan di Idul Adha itu berarti kita tarik mundur saja. Jadi kan pertumbuhan harian bulanan itu kan kita ini. Lah masuk sapi ke saya rata-rata antara 450 sampai dengan 650. Jadi nanti kan endingnya nanti kan kita akan nyetak sapi yang di atas 1 ton. Yang 450 tadi paling-paling di 800, di 700 gitu, Mas, nggak sampai 1 ton. Tapi kalau yang 600 dengan gen yang bagus atau yang 700-an nanti di 10 bulan ataupun lebih itu bisa kemudian sampai ke sapi-sapi jenis premium yang monster tadi, Mas, yang kayak yang kita keluarkan tadi. Kalau hitung-hitungan seperti yang saya tadi sampaikan ya, Mas, ya, tiap tahun itu sebenarnya ada kenaikan. Jadi tiap tahun itu pasti jumlahnya nambah, Mas. Dalam kondisi COVID pun jumlahnya nambah sebenarnya. Yang paling fantastis kan sebenarnya ya 2000 tahun inilah 2023 ya, Mas, ya. 2023 itu sebenarnya karena waktu itu mungkin sapi besar, sapi ini sudah habis ya, Mas, karena PMK kan sangat berkurang, Mas, jumlah yang ada di pasaran. Sehingga apa, Mas, sapi-sapi itu berkurang. Sementara kebutuhan akan sapi besar juga banyak. Dengan hukum ekonomi kan antara supply sama demand-nya tidak seimbang kan pasti berpengaruh lah. Kami waktu itu ya mendapatkan amanah dari kementerian, para pejabat, para artis menggunakan itu ya kami bersyukur, Mas. Artinya apa? 2023, 2022 itu memberikan pulihan lah atau kemudian tambahan yang tanpa kita prediksi pasca PMK, Mas. Karena pasca PMK itu saya yakin semua terdampak dan semua peternak pasti ngeluh. Volume kami itu kan sebenarnya bukan volume yang banyak gitu ya, Mas, ya. Kembali lagi saya juga hanya menghandle-nya terbatas, nggak bisa full, sehingga saya juga ngukur baju, Mas, ngukur kekuatan lah ibaratnya gitu. Jadi antara 70 sampai 100 itu menjadi kemampuan kami untuk menyediakan Idul Adha, dan itu menurut kami juga sudah cukup, Mas, kena premium. Jadi karena kan ada pembedanya, diferensiasinya mungkin itu tadi. Karena kemudian sapi-sapi dengan ras tertentu, dengan berat tertentu itu kan memang tidak bisa dicetak seinstan kayak benda tertentu. Jadi memang kita by proses. Itulah yang kemudian walaupun kemudian tidak bermain di jumlah, namun kan kemudian ada hal yang membedakan dengan mungkin peternakan lain. Artinya diferensiasi itu, Mas, yang kemudian kita mencoba untuk sajikan ke para konsumen dan sohibul kurban. Gini ya, Mas, ya, kalau masalah nilai itu kan masalah perasaan sebenarnya. Tapi memang di pasar itu kan ada range-nya. Nggak bisa kemudian, oh pasti segini. Itu kan nggak ada. Tapi untuk kelas premium itu di Idul Adha itu antara 70.000 per kilo sampai dengan ya ada yang 100 dan sebagainya, Mas. Itu sangat tergantung dari keunikan sapi. Walaupun farm kami ada di sini, biasanya kami sudah free ongkir, Mas, sudah sampai sana. Ini udah menjamin kesehatan, surat jalan dari dokter, karena kan melewati lintas provinsi ya, Mas, ya. Kan kita juga ada surat keterangan dari dinas setempat untuk membawa itu ke itu, kita lengkapi, Mas. Jadi memang kita per sapi, per ekor itu kemudian kita mencoba mendeliver itu ke para sohibul kurban, para peternak yang mencari bibit dan sebagainya, yang memang sudah kondisi yang kualitasnya baik. Tadi saya sampaikan di awal bahwa 70 mungkin 80% itu operasional itu ada di pakan ya, Mas, ya. Dengan 10 bulan baru keluar ataupun 9 bulan baru keluar itu kan relatif cost-nya besar. Kita itu nahan sesuatu yang besar sehingga kita perlu mensiasati itu dengan strategi yang lain. Jadi kalau kita lihat tadi kami memanfaatkan lahan yang ada yang sifatnya itu di pinggir-pinggir kandang tadi yang sempit tadi, itu kan sebenarnya
untuk menambah kekuatan kami dari sisi operasional, Mas. Jadi makanan sapi ini sejatinya hasil dari domba, Mas. Jadi domba itu kan kita sifatnya breeding. Kalau yang sapi ini kan fattening. Breeding domba itu kalau nanti siklusnya sudah bisa dipanen, Mas, itu akan kita lempar ke pasar, biasanya untuk sate, tengkleng di daerah Solo dan sekitarnya, kemudian juga akikah dan sebagainya. Itu kemudian kita gunakan untuk ngasih pakan si sapi-sapi ini, Mas. Jadi memang saling melengkapi di sana. Sama juga misalnya pakan itu juga sama, Mas. Pakan yang nanti dari sisa-sisa dari domba itu tidak terlalu bersih, dikumpulkan, nanti kita gunakan untuk pakan sapi di sore harinya. Sapi makan domba. Kalau bahasa terangnya gitu, Mas. Sapi premium ya, Mas. Semakin besar berat sapi juga semakin besar biaya operasionalnya. Sapi yang sedang saja mungkin sekitar 500, 600 sampai 700 itu kami hitung di farm kami itu sekitar 30 sampai 35 ribu per hari. Tapi kalau sudah sapi besar kayak tadi yang 900 up sampai 1 ton up itu rata-rata sudah 50.000 sampai 65.000, Mas. Perawatannya plus obat-obatannya dan sebagainya. Sehingga hal tersebut yang harus kita siasati. Kalau kemudian kita harus menaruh kos itu tertentu gitu kan juga berat, Mas. Ya kami berinisiatif gimana sih polanya? Akhirnya kami mulai dengan domba. Domba itu juga salah satu keuntungannya karena breeding, Mas. 2 tahun itu kemudian ada 3 fase setiap 8 bulan, 8 bulan, 8 bulan. 5 bulan itu kemudian lahiran, 3 bulan itu sapi, masuk ke kandang tadi. Kemudian kalau sudah tentang waktu tertentu masa panen ya kita jual. Lah gitu terus, Mas. Sehingga relatif sedikit mengurangi beban dari operasional kandang di Sapi Lemo Farm. Kalau kesehatan sapi tentunya menjadi hal yang penting ya, Mas, ya, karena kalau sudah terjadi fatalitas itu sebenarnya kosnya lebih tinggi. Yang penting adalah kesehatan sapi, kebersihannya pertama. Pertama kalau lihat kan kita mencoba bagaimana kemudian walaupun ini kandang tapi juga relatif bersih lah. Kalau bersih banget ya enggak. Tentunya kita bersihkan tiap hari, kita mandiin tiap hari. Kemudian untuk cek kesehatan, kebetulan saya punya teman SMA, sekarang beliau dokter, tak minta tolong, Mas. Jadi tiap 2 minggu sekali ngecek. Jadi 2 minggu sekali ngecek sapi, 2 minggu sekali ngecek domba. Flow-nya itu kemudian kalau misalnya ada yang trouble dan sebagainya, ya beliau itu cuma mesen aja, Mas, iki butuh obat-obatan ini. Saya kirim obat-obatannya atau dia ada, udah disuntik, diinjeksi, kemudian ya kita lihat perkembangannya dan sebagainya. Dokter hewan menjadi hal yang penting. Jadi lebih baik kita itu mengantisipasi daripada terjadi, Mas. Prinsipnya seperti itu, karena kalau sudah terjadi justru kerugiannya itu atau tingkat fatalitasnya itu lebih besar daripada mencegah. Saya juga melihat, kalau lihat kan pasar sapi ada lah yang masih jalan. Tapi lambat laun juga mungkin berpengaruh, Mas. Ada pengaruh terkait dengan pola pasar ya. Artinya apa? Yang di dunia e-commerce kan sekarang juga berkembang luar biasa. Tanah Abang dulu kalau kita lihat tahun ke belakang kan siapa yang mengira kosong seperti itu. Tapi kan hari ini kita juga bisa melihat sepinya Tanah Abang, pasar tekstil terbesar di Asia kosong. Sapi bisa saja, Mas, seperti itu. Karena apa? Bayangkan kalau kemudian di pasar sendiri juga pertemuan antara pembeli dan penjual itu tidak seimbang. Orang lebih enak kemudian melihat sapi real tanda timbangan, walaupun ada pasar-pasar yang kemudian ada timbangan juga. Namun kan kemudian bagi peternak ini membawa ke pasar juga kadang-kadang berisiko ya, Mas, ya. Satu adalah ada ongkos operasional karena belum tentu laku juga. Akhirnya kembali di pasar sapi susut dan sebagainya, resiko dan sebagainya. Lebih bergeser nanti kelihatannya itu peternak itu akan mempunyai farm-farm gitu, Mas. Dan kemudian berkolaborasi dengan medsos ataupun e-commerce dan sebagainya, masuk ke marketplace ataupun masuk ke media sosial, sehingga mau tidak mau yang awalnya itu hanya bertumbuh pada pasar tradisional bergeser, Mas. Nah itu bisa kita lihat. Kita kan sebenarnya sudah ke arah sana kalau lihat. Saya pun misalnya beli bibitan sebenarnya nggak perlu ke pasar, Mas. Cukup kemudian mempercayakan kepada bidder A, bidder B, bidder C di pasar di tempat-tempat tertentu atau mitra tertentu, sapi dikirim, ditimbang, nilainya ketemu, masuk kandang. Itu, Mas. Jadi kalau hilang mungkin enggak, tetapi kalau berpengaruh mungkin iya, mempengaruhi seperti Tanah Abang itu, Mas.
Kan kalau dilihat itu pasti ASN itu sangat berkonotasi dengan hal-hal yang sifatnya itu negatif lah. Kalau kita lihat komen-komen dan sebagainya, saya memahami itu. Dan itu masyarakat juga nggak bisa disalahkan dengan itu, karena itu kemudian ada fakta yang semacam itu. Tapi juga ada ASN-ASN atau abdi negara yang kemudian tulus kok Mas, mengabdikan dirinya untuk negara ini. Jadi apakah kemudian cukup atau enggak, kembali lagi itu bergantung kepada pribadi-pribadi masing-masing. Nah, saya merasa kemudian kalau bersyukur, saya udah bersyukur dengan ASN karena nggak semua orang bisa masuk ke ASN, apalagi saya di sebuah kementerian gitu ya. Namun kemudian bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk kemanfaatan orang lain. Bagaimana juga kita bisa memenuhi wakil Tuhan yang ada di dunia. Kalau PNS cukup, ya cukup. Tapi kalau kemudian bisa, wah menurut saya enggak. Jadi artinya ya kita harus pintar-pintar mencari sumber penghasilan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan hal-hal yang tidak baik Mas. Artinya apa? Di peternakan ini kan juga menjamin Mas masa tua nanti. Kalau bayangkan ketika kita jadi pensiunan gitu, baru memulai bidang usaha Mas, baru terjun, itu kelihatannya kok terlambat. Karena apa? Ada pepatah yang menyatakan, habiskan masa gagalmu itu di masa mudamu. Lah kalau gagalnya dari masa tua, untuk bangkit kembali itu agak butuh waktu dan mepet Mas, waktunya itu. Tapi kalau kemudian umur-umur muda kita habiskan kegagalan kita, kemudian kita memulai usaha di situ, pensiun nanti itu kita juga sudah siap dengan kondisi semacam ini. Jadi kita juga sudah menyiapkan kapal-kapal kecil di luar kapal yang kita nahkodai sekarang ini untuk kita bisa bermanfaat, bisa mengabdikan diri. Mau jadi PNS itu juga sesuatu yang mulia Mas. Mau jadi peternak juga mulia juga. Jadi menurut saya antara PNS dengan dunia peternakan itu sebenarnya saling melengkapi saja. Yang repot kan kemudian bagaimana memanage waktunya Mas. Memanage waktunya itu sangat susah. Ada karena kami itu dengan mitra, saya dengan mitra itu nggak pernah ketemuan Mas. Saya itu di HP saya itu ada 2 klaster ya Mas ya. Klaster pertama saya bisa melihat orang yang status ekonomi dan apapun itu di atas saya, ada yang di bawah saya. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling bersyukur Mas, karena bisa melihat ke atas dan ke bawah. Sekarang ini saya melihat betapa bersyukurnya saya Mas. Pekerjaan yang saya lakukan ini sebenarnya impian bagi jutaan orang di luar sana, termasuk ASN Mas. Itu impian bagi jutaan orang di luar. Karena itu merupakan cita-cita dan impian banyak orang, kita pun juga sebisa mungkin harus amanah Mas. Jangan sampai kemudian kita yang sudah digaji dari rakyat dan sebagainya, kita kemudian tidak profesional. Walaupun ini 2 bidang yang sangat berbeda, dengan waktu yang jauh berbeda juga, dengan tempat yang rentang kendalinya juga jauh. Sepanjang Mas kita itu punya sistem tata kelola yang baik, manajerial yang oke, saya rasa ini bisa beriringan. Emang nggak maksimal, iya nggak maksimal. Yang di sapi, yang saya prioritaskan tentunya yang ASN Mas. Karena itu kan memang jadi tanggung jawab saya yang utama. Kalau ini kan sebenarnya kan tambahan Mas. Bagi para ternak, sapi khususnya dan domba, kemudian ASN, intinya apapun itu kalau kita kerjakan dengan hati, kemudian kita punya mindset bahwa kita itu dihadirkan di sini itu pasti Tuhan punya misi dari kita. Kita hanya menjalankan saja. Kita ini kan wayangnya yang di atas Mas. Jadi menjalankan saja, kita jalankan sebaik-baiknya. Kemudian ya tadi, kalaupun kita berusaha itu jangan semata-mata hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi yang penting adalah menjadi saluran berkat bagi orang lain atau sesama Mas. Saya Danang dari Lemu Farm, terima kasih dan matur nuwun.